Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Home Ministry. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di hari ini. Haleluya. Dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan, anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan bagi kami Bapa. Mari Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami Tuhan. Kuduskan kami semua, biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Bapa. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus yang hidup penuhiku, hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan
Membangkitkan kuasa-Mu.
Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku kan mengagum selamanya, selamanya. Haleluya, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau.
Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kembali lagi senang bertemu dengan Anda melalui ibadah online yang dilakukan oleh Home Ministry. Saya menyapa setiap kita dimanapun berada, baik yang di Jawa Barat, di Manado, dimanapun Anda berada. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana minggu lalu Pastor Doni sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang dosa, dan sekarang saya akan melanjutkan kembali kebenaran firman Tuhan tentang perbudakan dosa. Namun sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih 1 minggu lamanya kami boleh melewati bersama-sama dengan Engkau. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kami hadapi Tuhan. Mungkin sampai saat ini belum selesai, tapi kami akan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada buat setiap kami. Karena itu kami butuh firman-Mu, kami butuh perkataan-Mu Tuhan, yang menguatkan setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengetahui bahwa kami sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Kami sudah memperoleh kemerdekaan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi cara berpikir-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu buat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bahkan Kau bantu hamba-Mu Tuhan dalam segala macam kekurangan hamba. Biarlah Tuhan Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang sedang mengikuti ibadah online ini, dimanapun kami berada, Roh Kudus memenuhi kami Tuhan. Dan apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, biar itu dicabut sampai kepada akar-akarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Minggu yang lalu Pastor Doni sudah membagikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saat ini saya akan melanjutkan kembali. Kalau saudara suka dengan judul khotbah saya adalah Kasih Yesus Menebus Manusia. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 saja sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalau Bapak Ibu Saudara baca satu perikop itu adalah tertulis judulnya hukum yang terutama. Tapi saya mau baca saja ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 yang terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab secara narasi, secara naratif, maka kalau saudara baca, perhatikan baik-baik. Seringkali begini Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan ada banyak orang Kristen, saya simpulkan tidak membaca Alkitab secara benar, secara teliti. Saudara, saya ambil contoh. Kalau saudara membuat surat perjanjian misalnya, pembelian rumah, atau surat hutang piutang, atau surat apapun, saudara pasti harus membaca secara teliti. Karena kalau saudara tidak membaca secara teliti, di kemudian hari saudara akan mengalami masalah. Tapi kita seringkali, orang-orang Kristen seringkali tidak membaca Alkitab secara teliti. Sehingga firman Tuhan, surat perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita hanya baca begitu-gitu aja. Sehingga kita salah mengerti, salah memahami, dan akibatnya salah melakukan. Jadi, kembali lagi ke topik kita. Sejak Matius 16, itu Yesus sudah tidak lagi disebut guru oleh Matius, sang penulis kitab Matius. Tapi Yesus sudah disebut sebagai Mesias, anak Bapa yang hidup. Di mana Mesias artinya raja yang diurapi. Jadi ayat yang kita baca bersama di atas tadi,
itu adalah pernyataan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tentang apa itu perintah yang terutama. Jadi kalau kita baca Alkitab secara narasi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang adalah kasih itu menciptakan kita manusia segambar dengan dirinya, dan Tuhan menjadikan kita manusia dengan tujuan-tujuan yang kekal. Tuhan tidak pernah menciptakan saudara dan saya untuk dibinasakan. Tuhan menjadikan kita manusia untuk memerintah bersama dengan Dia. Karena itu Dia ciptakan kita serupa dengan gambarnya. Dan ini yang perlu saya ulangi sekali lagi. Tuhan sama sekali tidak berniat untuk membinasakan saudara dan saya. Cuma ada fakta begini. Ada fakta yang penting yang di dalam Alkitab ditulis bahwa narasi terbesar di dalam Alkitab setelah penciptaan, yaitu narasinya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ada 4 narasi di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca Alkitab secara narasi, yaitu penciptaan yang pertama, yang kedua kejatuhan manusia dalam dosa, yang ketiga penebusan, dan yang keempat adalah kemuliaan kekal. Waktu manusia diciptakan, kita tahu sama-sama manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa itu menyebabkan manusia, saudara dan saya, kehilangan seluruh hak kita. Manusia kehilangan tujuan Tuhan pertama kali manusia diciptakan. Karena begini saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, inti dari dosa bukan hanya sekedar perbudakan. Tapi dosa bukan hanya sekedar perbuatan, tapi dosa itu adalah perbudakan. Sekali lagi, inti dari dosa bukan hanya sekedar perbuatan, tapi dosa itu adalah perbudakan. Siapa yang bilang dosa itu perbudakan, Papa Pendeta? Yesus sendiri, Raja di atas segala raja, yang bilang. Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34, Yesus bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba, adalah budak dosa." Jadi perlu kita ketahui bahwa dosa itu bukan hanya perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Dosa itu perbudakan. Kalau kita nggak mengerti itu, dosa adalah perbudakan, saudara akan menganggap dosa itu cuma perbuatan ini atau perbuatan itu. Kita akan menganggap hanya seperti itu. Dan zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, manusia, di mana manusia, kalau Bapak Ibu Saudara ikuti perkembangan teknologi, manusia sudah bisa menciptakan yang namanya modifikasi manusia yang punya sifat sangat baik. Orang sudah bisa menciptakan robot yang punya karakter yang sangat baik daripada manusia. Dan ini kenyataan yang sudah ada di dunia ini. Jadi sekarang ini manusia bisa menjadikan apa saja, termasuk modifikasi robot seperti manusia yang baik. Jadi sekali lagi bukan lagi sekedar berbuat baik saja, bukan. Karena kenyataannya ada orang baik, ada orang pintar, tapi dia budak dosa. Sebab dosa itu sekali lagi bukan perbuatan. Dosa adalah perbudakan. Saudara lihat, banyak orang pintar, banyak orang baik, tapi ternyata dia masih diperbudak oleh dosa. Jadi kalau dosa cuma perbuatan, maka dosa nggak perlu ditebus. Kalau dosa hanya sekedar perbuatan. Tapi karena dosa adalah perbudakan, makanya penebus harus datang. Seperti yang Pastor Doni sampaikan minggu yang lalu. Yesus harus menebus saudara dan saya. Sebab begini Bapak Ibu Saudara. Sebab perbudakan tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan. Sekali lagi, perbudakan tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan. Perbudakan harus diselesaikan dengan penebusan. Yesus datang tebus saudara dan saya. Yesus membayar harga tebusan, yaitu dirinya sendiri untuk tebus saudara dan saya.
Semoga Bapak Ibu Saudara paham sampai di sini dan semoga saya tidak kecepatan. Nah sekarang, kita semua yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang saatnya saudara perlu lebih lagi menyadari bahwa saudara dan saya sudah ditebus dari perbudakan, kita sudah keluar dari perbudakan dosa. Lalu kenapa ini penting saya bagikan kepada setiap saudara? Sebab dengarkan ini baik-baik saudara, tolong perhatikan baik-baik. Budak itu tidak bisa mengasihi. Pada waktu saudara masuk di dalam perbudakan dosa, saudara akan kehilangan identitasmu sebagai manusia. Saudara nanti bisa baca sejarah tentang perbudakan. Waktu Alkitab ditulis, saudara bisa baca. Budak itu bukan hanya orang-orang yang disuruh, oh tolong beli rokok, tolong dipel ini lantainya, tolong ini dikerjakan ini, kerjakan itu. Enggak, bukan cuma sekedar itu pada waktu sejarah Alkitab ditulis. Budak itu mengerikan sekali saudara. Waktu sejarah penulisan Alkitab, itu perbudakan sama dengan barang. Di mana budak kehilangan haknya untuk hidup. Itu budak. Budak sama dengan binatang. Budak tidak pakai pakaian. Budak tidak mengenakan baju. Budak tinggal di luar rumah. Seperti begitulah keadaan budak pada waktu itu saudara. Dan di Alkitab Perjanjian Lama, narasi Alkitab penuh dengan cerita bahwa orang-orang pilihan Tuhan justru adalah budak. Israel menjadi budak di Mesir 400 tahun. Yusuf waktu pergi ke Mesir sebagai budak. Siapa lagi? Daniel ke Babilonia sebagai budak. Narasi ini memang ditulis sama Alkitab untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang membebaskan kita dari perbudakan. Karena Tuhan punya tujuan. Supaya kita mengerti betul bahwa setelah saudara dan saya dimerdekakan, setelah kita mengalami kemerdekaan, kita harus belajar tentang ini. Kita harus belajar tentang kasih yang adalah hukum. Karena kita manusia pada dasarnya adalah budak. Jadi kita harus dikasih hukum. Hukum yang terutama yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah hukum tentang kasih. Kenapa? Tadi saya bilang, sebagai budak, manusia nggak bisa mengasihi. Makanya untuk budak harus dikasih hukum terlebih dahulu, baru mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Waktu Israel keluar dari Mesir, mereka belum jadi sebuah bangsa seperti sekarang ini. Mereka belum berbentuk kerajaan. Mereka itu ialah keturunan daripada Yakub atau Israel yang jumlahnya 600.000 laki-laki. Jadi kalau digabung semua dengan anak-anak, totalnya sekitar 2 juta orang. Mereka pada saat itu belum jadi bangsa. Mereka hanya sekelompok budak dalam jumlah yang besar. 2 juta orang budak keluar dari Mesir. Mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Mereka tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan yang lebih parahnya, mereka bodoh. Gak mengenal bahasa kerajaan, apalagi mengenal bahasa kerajaan sorga pada waktu itu. Mereka gak punya apa-apa saudara sebagai budak. Karena ini tadi saya katakan, budak tidak punya identitas. Makanya ketika di kaki Gunung Sinai, waktu Tuhan beri hukum kepada mereka, baru mereka jadi sebuah bangsa. Waktu Musa berdiri di depan Firaun, kalau Bapak Ibu Saudara, jemaat, home ministry baca, Musa katakan begini, biarkanlah umatku pergi merayakan Tuhan di padang pasir. Karena itu, orang Israel pada waktu itu harus dilepaskan terlebih dahulu.
Karena tadi saya bilang budak nggak bisa menyembah. Budak pada waktu itu nggak punya identitas. Budak nggak bisa mengasihi. Budak tidak punya hak sama sekali untuk mengasihi dan dikasihi. Bahkan dalam sebuah buku dikatakan, perbudakan adalah manifestasi yang paling besar daripada dosa. Dari dosa. Di mana manusia tidak dianggap sama sekali. Saya kasih contoh. Pada masa lalu, pada zaman dulu, pada waktu keadaan musim dingin, ini contoh kenyataan yang ada. Waktu seorang majikan di musim dingin, dia tetap merasa dingin, karena tidak punya apa lagi untuk menghangatkan kakinya, maka dia panggil budaknya. Sini budak, datang. Dipanggil oleh majikannya, tahu apa saudara yang majikannya buat? Budak itu dibelek perutnya, dibelah perutnya, dan majikannya itu memasukkan kakinya ke dalam perut budaknya untuk menghangatkan kaki tuannya. Itulah budak pada zaman dahulu, pada waktu Alkitab ditulis. Jadi jangan saudara lihat seperti sekarang ini. Istilahnya aja udah keren. ART, asisten rumah tangga. Tapi budak zaman dulu nggak seperti sekarang. Tadi saya bilang, nggak punya apa-apa, nggak punya identitas, nggak punya hak untuk dikasih dan mengasihi, nggak punya harga diri lagi, tidak punya apapun. Bahkan ini yang saya mau bilang, budak pada waktu itu, budak tidak punya hak untuk hidup. Begitulah budak. Dan saya mau kasih tahu sama saudara dan saya, seperti itulah saudara dan saya waktu kita ada di dalam dosa. Diperbudak oleh dosa. Makanya nggak ada jalan lain saudara. Kita perlu ada penebus untuk hidup kita. Sama dengan bangsa Israel. Dibebaskan dari perbudakan. Waktu mereka dibebaskan dari perbudakan, apa yang Tuhan lakukan? Domba Paskah disembelih. Di mana ini Bapak Ibu Saudara? Perhatikan pada waktu Israel dibebaskan dari perbudakan. Dalam satu malam, sekali lagi, dalam satu malam 600.000 laki-laki bebas dari Mesir. 2 juta orang totalnya keluar dari Mesir hanya di dalam satu malam. Luar biasa Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel. Hanya dalam satu malam. Cuma masalahnya, mental budaknya itu, status sebagai budak sudah selesai, tapi mental budak belum. Itu yang terjadi dengan orang-orang Kristen sekarang ini. Kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Tapi banyak orang Kristen kenyataannya mental budaknya belum hilang daripada orang tersebut. Saya kasih contoh. Banyak orang Kristen begitu dengan mudahnya mengambil nyawa orang lain. Banyak orang Kristen masih buat jahat terhadap sesamanya. Dan lebih parahnya itu lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang mayoritas beragama Kristen. Saya baru pulang dari Manado. Pada waktu saya di sana, itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Anak-anak remaja itu mereka tikam orang, kalau bahasa Manado tikam, mereka tusuk orang sembarangan. Jadi bukan karena lagi mabok aja. Satu kali saya dengar ada orang cerita, jadi di tempat pembelian barang, ada orang ditawarin sama salah satu anak remaja, "Pak, om, saya bawain deh barangnya." Lalu bapaknya itu bilang begini, "Oh sudah ada yang bawakan." Tiba-tiba nggak ada apa-apa, anak itu main tusuk itu perut omnya. Cuma karena itu saja. Itu banyak kejadian lain yang seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka tusuk orang masuk penjara, itu sebuah kebanggaan buat mereka di dalam penjara. Itu sebuah cerita yang membanggakan mereka. Padahal setiap hari ada ibadah. Bukan cuma hari Minggu.
Kalau saudara datang ke sana, saudara lihat setiap meter ada gereja. Banyak gereja di situ. Tapi banyak juga kejahatan yang terjadi di daerah tersebut. Mereka sudah merdeka. Mereka sudah ditebus. Tapi mental masih bisa budak. Bangsa Indonesia, kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa kita. Ada salah satu kalimat dibilang begini, karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan oleh keinginan luhur, maka Indonesia merdeka. Indonesia sudah 79 tahun merdeka tahun ini. Tapi kita lihat perbudakan masih terjadi di mana-mana. Mental kita harus perlu lagi diperbaiki. Mental anak-anak bangsa harus perlu lagi diperbaiki. Apalagi kita orang-orang yang percaya, yang sudah percaya bahwa saudara dan saya telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita harus percaya bahwa kita harus punya mental, bukan lagi mental budak, tapi kita harus punya mental orang-orang yang merdeka. Karena kita sudah dimerdekakan oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena banyak orang Kristen, karena banyak orang percaya yang masih punya mental seperti budak, makanya perlu hukum. Karena orang Israel mentalnya pada waktu itu masih mental budak, maka Tuhan kasih hukum. Di kaki Gunung Sinai Tuhan kasih hukum buat bangsa Israel. Dan hukum itu jelas. Hukum itu disimpulkan dengan kalimat yang berbunyi begini, Shema Israel. Kita baca Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara perhatikan yang tadi ditulis di Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Sama seperti ayat inti kita yang dikutip oleh Yesus. Di ayat yang kita baca pada awal-awal tadi. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Orang Israel menyebutnya dengan Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Yahweh itu Tuhanmu dan Tuhan itu Esa. Baru ayat yang kelima dikatakan tadi di Ulangan 6 ayat yang kelima. Baru dikatakan begini, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hari itu, pada waktu itu, hukum datang pada orang Israel. Hukum datang pada manusia yang namanya hukum kasih. Di mana kasih adalah hukum untuk memperbaiki mentalitas budak pada manusia. Sekali lagi, hukum kasih diberikan untuk memperbaiki mental budak yang ada pada manusia. Karena manusia tadi saya katakan punya mental budak. Saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Hukum kasih juga perlu diterapkan dalam kehidupan manusia. Supaya manusia diperbaiki cara berpikirnya. Agar manusia bisa memiliki konsep, punya mentalitas kerajaan, mentalitas raja. Maka manusia diberikan hukum kasih. Lalu kenapa harus hukum? Mungkin saudara bertanya, kenapa harus diberikan hukum, Pak Pendeta? Sebab begini, kalau tidak ada hukum, tidak akan ada tanggung jawab.
Alkitab bilang begini, Matius 22 ayat 38 sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenapa sekali lagi manusia perlu dikasih hukum? Supaya manusia punya tanggung jawab. Maksudnya begini, ayat yang tadi kita baca. Kenapa dibilang hukum yang tertinggi? Karena hukum yang tertinggi itu adalah hukum kasih. Yang lain itu hanya ditambahkan kepadanya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian home ministry, siapa di antara saudara yang kalau tidak mengasihi kemudian dihukum? Ada. Kalau saudara tidak mengasihi, saudara akan dihukum. Ada yang begitu? Nggak ada kan? Kalau saudara tidak mengasihi, ya nggak dihukum. Karena kita selalu diajar bahwa mengasihi itu pilihan saudara. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama saudara sekarang bahwa mengasihi itu perintah. Mengasihi itu hukum. Itu bukan lagi pilihan manusia. Mengasihi adalah perintah daripada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang sudah menebus kita. Jangan sekalipun dianggap hal mengasihi itu seenaknya aja. Manusia menganggap kasih itu pilihan manusia. Tapi sebenarnya kasih itu adalah perintah Tuhan. Karena manusia pada dasarnya tadi saya katakan sebagai budak. Kasihnya nggak ada pada manusia. Tidak ada kasih. Manusia sebagai budak tidak bisa mengasihi, tidak bisa dikasihi. Dan ini kenyataannya. Saudara dan saya tidak bisa mengasihi kalau Yesus tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, saudara dan saya tidak akan bisa mengasihi dengan sempurna kalau Yesus terlebih dahulu tidak mengasihi kita. Tapi kalau Yesus sudah terlebih dahulu dan kita percaya bahwa Dia sudah lakukan itu buat saudara dan saya dengan cara menebus kita, barulah ada kemampuan dalam diri kita untuk kita bisa saling mengasihi. Karena itu sekarang kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kasih itu adalah hukumnya Tuhan. Supaya saudara tidak terjebak dalam sebuah arena di mana saudara dan saya tidak menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Sebab begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kasih tidak ada dalam diri kita, kasih tidak kita lakukan, maka ini yang terjadi. Segala sesuatu akan menjadi budaya kalau hal itu menjadi hukum terlebih dahulu. Sekali lagi, segala sesuatu akan menjadi budaya kalau hal itu menjadi hukum terlebih dahulu. Tuhan yang adalah kasih, tapi gaya hidup kasih tidak bisa jadi budaya untuk kita kalau itu nggak menjadi hukum. Karena pada dasarnya tadi saya katakan, kita semua budak yang terbiasa melakukan apa yang kita mau. Kita terbiasa melakukan apa saja yang kita inginkan. Karena itu mentalitas kita perlu diperbaiki. Makanya Tuhan yang adalah kasih mendekati manusia dengan hukum untuk memperbaiki mentalitas kita. Karena mentalitas itu perlu diperbaiki. Dan waktu kita mengizinkan Tuhan, Raja kita Yesus memerintah dalam kehidupan kita, kita akan mulai melihat kasih sebagai sesuatu yang merupakan perintah. Karena kasih itu adalah perintah. Di dalam kerajaan sorga, kasih itu perintah. Jadi, mengasihi bukan menunggu kita merasa enak dulu. Bukan menunggu kita merasa nyaman dulu baru kita bisa mengasihi. Tapi sekali lagi, kasih itu adalah perintah Tuhan. Karena Dia Raja yang sudah menebus saudara dan saya. Dan keadaan ini Tuhan nggak mau kita tinggal terus
dalam kekanak-kanakan, di mana manusia akan terus dipaksa dari luar untuk mengasihi. Enggak. Maka itu dia punya rencana. Dia setelah itu punya rencana yang berikut ini, di mana Tuhan buat rencana, sebuah rencana yang paling powerful yang dia akan kerjakan, dia kerjakan, di mana kasih tetap menjadi hukum. Tapi hukumnya itu Tuhan taruh dalam diri manusia. Tadinya hanya di luar, didorong-dorong. Tapi dia lakukan sekarang. Hukum itu ditaruh dalam diri manusia. Jadi sekarang, saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru, hukum tidak lagi di luar kita. Hukum kasih bukan lagi di luar diri kita. Tapi hukum sekarang ada di dalam kita. Ini yang disebut dengan perjanjian baru. Kita lihat ayatnya. Yeremia 31 ayat 3 dan 3. Demikian firman Tuhan, Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya secara cepat. Apa itu kasih yang kekal? Yang pertama, kasih yang kekal adalah kasih yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Artinya kasih itu terus menerus, tidak pernah berhenti. Itu pengertian kasih yang kekal. Yang kedua, kasih yang kekal adalah Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara sedetik pun. Sekali lagi, arti kasih yang kekal adalah yang kedua, Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara sedetik pun. Dan yang ketiga, saudara berdosa pun Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Karena kasihnya itu kekal. Agama mengajarkan kita, mendidik kita bahwa seolah-olah Tuhan bereaksi terhadap perbuatan kita. Enggak. Tuhan enggak bereaksi. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Selagi kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah menyatakan kasihnya buat saudara dan saya. Dia disalib, dibuat kita selagi kita masih berdosa. Kalaupun sekalipun Tuhan menghukum, itu karena kasihnya buat saudara dan saya. Karena Tuhan tidak bisa tidak mengasihi saudara dan saya. Kasih yang kekal yang keempat artinya kasihnya sempurna dan tidak akan kurang sedikit pun. Bukan berarti saudara tambah perpuluhan saudara jadi 90%, kasihnya makin besar. Saudara mengurangi perpuluhan saudara, kasihnya makin kecil. Enggak. Kasihnya itu sempurna, tidak akan pernah kurang. Dan luar biasanya bilang, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku. Aku Tuhan akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Bayangkan, nubuatan ini sudah terjadi 600 tahun sebelum perjanjian baru ditulis. Sudah ada rencana Tuhan untuk menaruh hukum itu di dalam diri saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru, hukum itu sekarang, hukum kasih itu sekarang sudah berdiam dalam diri saudara dan saya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Ini waktu perjanjian baru lama ditulis. Aku akan mengadakan perjanjian baru, yaitu yang kita hidupi sekarang ini, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Bukan. Perjanjian itu, perjanjian yang tadi itu, yang Tuhan lakukan dengan nenek moyang bangsa Israel, itu sudah mereka ingkari. Sekali lagi, mereka yang ingkari, bukan Tuhan yang ingkari. Tuhan gak pernah ingkar janji, manusia sering ingkar janji. Suami sering ingkar janji. Anak-anak, orang tua suka ingkar janji. Saya lanjutkan. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perjanjian ini sekarang sudah nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus yang adalah hukum itu ada dalam diri saudara dan saya. Tidak ada alasan saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan lagi saudara tidak bisa mengasihi sesama. Tunggu yang enaknya, tunggu hatinya enak baru bisa mengasihi. Tidak ada alasan lagi. Karena sebenarnya sekarang kasih itu, yaitu pribadi Yesus yang sudah memerdekakan saudara dan saya, bekerja di dalam kita, melakukan apa yang Dia janjikan buat kita. Sehingga kalau kita bisa mengasihi, itu karena Tuhan yang mengerjakan. Kalau kita bisa melakukan hukum kasih, itu karena Tuhan yang bisa mengerjakan di dalam kita. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kekal buat setiap kita. Amin. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan untuk Sobat Home Ministry yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dan buat Sobat Home Ministry yang sudah mempersiapkan media perjamuan kudus hari ini, silakan dipegang masing-masing dan dengarkanlah ketetapan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus berfirman, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dan sementara mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, sambil berkata, kamu semua minumlah dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita mengaku bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan dan dihancurkan. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya makan dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya mendapat bagian
dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Tuhan Yesus dan kita katakan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus dan kita katakan, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan milik Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mewakili Gembala Home Ministry, yaitu Pak Doni Toisuta, kami ucapkan terima kasih untuk Jemaat Home Ministry yang setia mengikuti ibadah ini sampai akhir, baik yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Purwakarta, maupun yang ada di berbagai tempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati oleh Tuhan, dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, Amin. Yeah.
Tuhan Yesus memberkati.